Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah Indonesia terkait perkembangan iptek yang terjadi di Indonesia, tepatnya pada era kemerdekaan sampai saat ini. Oke, selamat menyaksikan. Revolusi hijau adalah perubahan besar dalam cara bercocok tanam dari cara tradisional menjadi cara modern sehingga dapat meningkatkan hasil produksi pertanian. Dan yang dikenal sebagai Bapak Revolusi Hijau Dunia adalah Norman Ernest Borlaug. Di Indonesia, gerakan revolusi hijau dimulai sejak pemerintahan Orde Lama, melalui program Padi Sentra dan program bimbingan masyarakat. Pada masa pemerintahan Orde Baru, gerakan revolusi hijau digiatkan kembali dengan program Pancausaha Tani. Selain program Pancausaha Tani, pemerintah Orde Baru juga memulai gerakan transmigrasi dan pelita. Sedangkan pada masa reformasi terdapat Gema Hortina dan juga Sri, System of Rice Intensification. Berikut ini perkembangan transportasi darat, air, dan udara yang ada di Indonesia. Silahkan disimak dan diperhatikan. Pada 8 Juli 1976, dengan menggunakan roket Amerika Serikat, Hughes HS-333, yang diluncurkan dari Kennedy Space Center, Tanjung Canaveral, satelit pertama milik Indonesia, yaitu satelit Palapa A1 milik Perumtel, sekarang Telkom, berhasil mengorbit. Satelit Palapa merupakan alat penghubung yang menakjubkan. Satelit ini mempunyai bobot sebelum diluncurkan 574 kg. Dengan tinggi termasuk antena 345 cm, garis tengah 191 cm, dan dilapisi dengan 23.000 sel matahari yang menghasilkan 237 watt untuk keperluan selama 7 tahun lebih. Tanjung Canaveral, Florida, pada pagi yang cerah, 9 Juli 1976, adalah saat yang akan tercatat sebagai satu peristiwa yang besar dan bersejarah bagi bangsa Indonesia. Hari ini satelit Palapa akan diluncurkan. Tepat pada waktu yang ditetapkan jam 19.30 waktu setempat, bersamaan dengan jam 6.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dalam waktu 25 menit sesudah peluncuran, satelit Palapa memisahkan diri dari roket pengangkut Delta dan mulai memasuki orbit transfer. Untuk menempatkan satelit pada orbit manuver, motor Apogee harus dinyalakan. Untuk itu, pada tanggal 12 Juli 1976, Presiden Soeharto berkenan datang untuk menyalakan motor Apogee. Setelah motor Apogee dinyalakan dengan sukses, satelit Palapa mulai memasuki orbit manuver. Dan selanjutnya, sejak ini, kendali satelit Palapa berada di bawah kontrol stasiun Cibinong. Tokoh perintis penerbangan Indonesia adalah Nurtanio Pringgo Adi Suryo.
Pada 1947, bersama Wiweko Soepono, Nurtanio membuat pesawat layang, glider, Zogling NWG, Nurtanio Wiweko Glider. Pada 26 April 1976 berdiri PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio, di mana B.J. Habibie sebagai direkturnya. Kemudian pada 11 Oktober 1985, berganti nama menjadi Industri Pesawat Terbang Nusantara. Dan tahun 2000 berubah menjadi Dirgantara Indonesia. Nine months later, in conjunction with Indonesia's celebration of her 50th anniversary of independence, at 10 a.m. on August 10, 1995, the N-250 made its maiden flight, witnessed by an invited audience including the President, Vice President, the N-250, under the command of test pilot Erwin Dharmawinata, pilot Captain Sumarwoto, flight test engineer Hindawan Haryo Wibowo, and flight test instrument engineer Yuaris Riyadi, headed for the runway to carry out the N-250's maiden flight. Perkembangan TIK di Indonesia, dimulai dengan penggunaan telegraf pada masa Belanda sebagai alat komunikasi tahun 1855. Pada Juli tahun 1909 terdapat surat kabar Boemi Putera, dan tahun 1925 berdiri stasiun radio Bataviase Radio Vereniging.